Sudah capek? Dereng deh. Coba tengok kanan kiri saudara, berikan senyum yang terbaik seperti ini. Ternyata saya kapelan sama Masih dari mana dia? Bagi foto. Sekarang belajar hari ini dari Kisah Para Rasul 1:8, The Power of Pentakosta. Kuasa Pentakosta yang saya bagikan hari ini adalah sesuatu hal yang setiap tahun semua gereja itu pasti merayakannya. Gereja apapun alirannya pasti semua merayakannya. Mari belajar dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Next. Ya, mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Orang rumun. Sudah baca semua belum ya? Wah, aku kurang banget teman-teman. Kali ini saya diulang deh. Setuju diulang deh. 1, 2, 3. Tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara, mari perhatikan hal ini. Pentakosta sesuatu hal yang luar biasa. Nah, bagaimana Allah memberikan sesuatu yang spektakuler buat saudara dan saya. Jika dalam perjanjian lama, saudaraku, Pentakosta itu masa panen hari raya yang ke hari 50. Jadi ada rentetan dari Paskah sampai Pentakosta hari ini. Jika saudara menghitung dari Pentakosta Jumat Agung sampai hari ini, itu adalah yang hari yang ke-50. Setuju betul? Nara percaya dihitung meneh, bali nono meneh seperti itu ya. Jadi hari ke-50 hari ini. Nah, yang kedua, itu peringatan ketika Musa mendapatkan hukum Taurat 10 hukum perintah Tuhan. Sesuatu hal yang luar biasa. Karena apa saya katakan luar biasa? Karena semua orang, kalau saya perhatikan di Kisah Para Rasul 2, itu mereka berbondong-bondong, semuanya orang-orang Yahudi berbondong-bondong ke Bait Allah. Mereka memberikan panen raya. Sehingga ada beberapa gereja yang hari ini ada ibadah rioyo unduh-unduh. Karena apa? Meniru, bukan meniru, tetapi ada tradisi orang-orang Yahudi yang sama. Mereka juga punya rioyo unduh-unduh atau hari raya panen yang spektakuler. Semua orang Yahudi berkumpul di Yerusalem menjadi satu. Mereka memberikan persembahan panen raya. Kenapa ada panen raya yang ke-50? Nek, saudara perhatikan hal ini. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus dia mati di kayu salib, itu adalah persembahan buah sulung. Di gereja kami biasanya kalau yang petani-petani, kalau di menara doa di hari Jumat mereka membawa persembahan buah sulung sebelum mereka jual ke tengkulak, ke pasar. Jadi kami yang para hamba Tuhan mendapatkan berkatnya. Terkadang kami mendapatkan tomat sing sak keranjang begini seperti itu sampai kami bingung. Lah iya tak gawe ngopo yo? Nak takdol yo ora matut gitu. Wong dikek Jumat kok kaya ngene nak tak pangan dhewe yo. Pirang dino entek, kenapa sak keranjang? Jadi mereka berikan persembahan sulung seperti itu. Ada juga sering kalau membawa lombok yang lombok cerita lombok apa nih? Lombok setan dan lombok demit, saya nggak tahu seperti itu. Mereka membawa kebenaran Bapak, ini persembahan sulung, doakan dulu seperti itu. Saudara, Yesus Tuhan kita yang menjadi sama dengan manusia adalah yang sulung dari sebuah kebangkitan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 22 sampai 21. Tetapi yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Yesus Tuhan kita telah memberikan persembahan sulungnya kepada Tuhan, yang telah menjadi sama dengan manusia. Itu persembahan sulung tentang kebangkitan, sesuatu hal yang luar biasa. Dan ketika di Pentakosta itu loh, sehingga semua orang memberikan persembahan yang terbaik, panen raya yang spektakuler diberikan pada waktu itu. Semua berkumpul menjadi satu. Saya nggak bisa habis pikir pada waktu itu ketika membaca Kisah Para Rasul.
ketika Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Dan saya kan percaya berarti orang yang ada di sana lebih dari 3.000. Jadi mau, jika dia berkhotbah 3.000 orang itu bertobat, berarti yang dikhotbah itu lebih dari 3.000. Nah, terkadang kalau saya berkhotbah kan yang bertobat juga nggak banyak. Kalau 100 orang mungkin ya 20%-nya sampai 80%, saya 20 mungkin belum bertobat kalau saya ngomong seperti itu. Petrus juga sama dengan sesuatu yang sama. Mungkin orang yang datang pada itu 5.000 orang sampai 10.000 orang. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana urapan Tuhan terjadi ketika mendapatkan Pentakosta. Pentakosta adalah masa panen raya yang diberikan orang-orang Yahudi pada waktu itu kepada Tuhan, sehingga semuanya berkumpul jadi satu. Dan sesuatu yang spektakuler. Semua orang para murid pada waktu itu memiliki bahasa-bahasa yang luar biasa, glosolalia. Pada waktu itu orang-orang Yahudi bisanya hanya bahasa Yahudi. Tapi ketika ada pengurapan Roh Kudus terjadi, karena orang Yahudi baru tersebar, ada di Mesopotamia, ada Asia Kecil, ada Persia, mereka pakai bahasa-bahasa itu, sehingga semua orang di sana mereka percaya. Karena apa? Karena ada misi yang luar biasa mengatakan Yesus adalah Tuhan. Saudara, banyak orang berkata dia orang gila seperti itu. Tapi itu luar biasa. 3.000 orang bertobat dan mendapatkan kuasa. Saudara dan saya, ketika aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus dalam hidupmu. Katakan amin. Ada Roh Kudus dalam hidupmu, sehingga Roh Kudus memberikan kekuatan yang baru. Dan ketika kita belajar dalam Kisah Rasul 1:8, engkau akan menerima apa? Duit itu kuasa. Kuasa ya. Coba kembali ke slide yang kedua. Kamu akan menerima duit untuk itu ya. Apa? Kuasa. Berarti fokus. Kamu akan menerima kuasa. Kuasa dalam bahasa Yunani dituliskan di sana adalah dinamos. Dinamos, kalau berasal dari dinamos menjadi dinamit. Saudara, perso dinamit ya. Dinamit itu untuk meledakkan batu, meledakkan menjadi bom seperti itu. Sehingga saudara dan saya ketika Roh Kudus turun atas kamu, engkau punya kuasa bisa meledakkan segala sesuatu. Meledakkan iman bisa bertumbuh kuat dan iman luar biasa. Kenapa? Ada dinamos dalam hidupmu. Ketika kau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ada dinamos dalam hidupmu, ada dinamik dalam hidupmu, sehingga kau bertambah-tambah karunia, talentamu dan semuanya bertambah-tambah. Kenapa? Ada dinamos yang menggerakkan itu, sehingga bisa menggerakkan sesuatu dalam hidupmu dan engkau akan berhasil. Katakan amin. Coba tengok kanan kirimu, katakan kamu punya kuasa seperti itu. Wow. Nah, lagi yang selanjutnya, saudaraku. Nah, kalau kita belajar dari perjanjian lama, saudara bisa membaca di sini karena di Imamat 23 ayat 15 sampai 21 nanti terlalu lama. Nanti kalau terlalu lama saya mikirnya dimatiin sama multimedia, jadi saudara nggak dengar mikirnya. Jadi banyak sekali bagaimana persembahan panen raya. Semua orang Yahudi berkumpul jadi satu. Semua yang panen mau panen melinjo lah, panen sawi lah, panen panen sawi, panen apa nih? Obis, lombok, gimana itu? Korong, apa nih? Gerobak, gerobak panen juga. Semua panen mau apapun panennya seperti itu saudara. Mereka jadikan satu, dia persembahkan kesana menjadi panen luar biasa, menjadi pesta panen raya luar biasa. Dalam Imamat dituliskan seperti itu. Dan ketika di sana saudara, Pentakosta terjadi, urapan Tuhan terjadi di sana. Saudara, ada dinamos yang luar biasa. Petrus ya belajar pada waktu kita ibadah 10 hari doa tentang ibadah Roh Kudus, saudara ya. Siapa Petrus pada waktu itu dibahas oleh Tuhan? Dianggap tidak terpelajar. Padahal orang Yahudi pasti punya pelajaran yang luar biasa, harus hafal perjanjian lama seperti itu. Dianggap tidak terpelajar. Bahkan dia juga punya ketakutan luar biasa.
Ketika Yesus ditangkap, dia melarikan diri. Aku bukan bolonnya, kata seperti itu. Aku tuh bolonnya. Saudara, banyak sekali orang-orang percaya sampai hari ini sama seperti Petrus. Ketika menghadapi masalah, namanya punya masalah seperti dia lari. Kenapa? Aku akan ngakai. Karena misi-misi ini. Pada waktu itu ibadah salib, hukuman salib itu hukuman yang paling memalukan. Untuk siapa? Saya dan saudara. Yesus mau dipermalukan dengan keadaan supaya sudah dipermuliakan. Katakan amin. Yesus mau dipermalukan dengan keadaan. Salib itu dipermalukan pada waktu itu. Tetapi ingatlah baik-baik, dia rela menderita, dia rela dipermalukan dengan keadaan pada waktu itu untuk saudara dan saya. Tapi efek ketika aku percaya Yesus adalah Tuhan, ada kuasa yang luar biasa. Pada waktu itu, ketika semua berkumpul, Roh Kudus dicurahkan dan punya power, dan Petrus punya keberanian yang luar biasa. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Saudara, kita cari untuk mendapatkan Pentakosta. Ini di hari pertama kita bahas. Ayat yang ke 4 dan 5. Pada suatu hari, ketika ia bakar bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mari perhatikan, sebelum Yesus naik ke surga, perintah Tuhan itu perintah yang sebenarnya enak, tapi seringkali banyak orang-orang gak betah. Karena apa? Perintah Tuhan itu adalah jangan pernah tinggalkan Yerusalem. Perintah Tuhan jangan pernah tinggalkan peribadatanmu. Perintah Tuhan jangan pernah tinggalkan ini loh. Kamu berkumpul dengan teman-temanmu, menantikan baptisan Roh Kudus dalam hidupmu. Jangan pernah kau tinggalkan doamu. Jangan pernah kau tinggalkan hidupmu pada Tuhan sebelum kau mendapatkan kekuatan baru itu. Saudara, banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan kenapa nggak betah? Karena hidup bersama dengan terkadang menganyalkan hidup kita, harus mengalami kepahitan, sakit hati yang luar biasa bagi hidup kita semuanya. Bagaimana dengan para murid pada waktu itu? Perintah Tuhan, jangan tinggalkan Yerusalem untuk mendapatkan kuasa. Hari ini sebelum mendapatkan kuasa itu, saudara, jangan pernah kau berhenti untuk menyembah Tuhan dengan caramu. Terkadang kita harus duduk diam di sini berjam-jam, tidak. Tidak harus kau ngomong dengan kau teriak-teriak, tidak. Tapi sampaikan kepada Yesus sampai kau mendapatkan kekuatan itu. Banyak orang gak betah untuk mendapatkan kekuatan lagi, untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Tapi hari ini sampai kepada saudara, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Jangan pernah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan sampai kau mendapatkan kekuatan. Jangan pernah kau melangkah pergi di rumah kau mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Jangan pernah kau meninggalkan tempat engkau berdiam diri di rumah atau berdoa sebelum kau berangkat ke tempat kerja. Karena di situ ada kekuatan yang baru dalam hidupmu. Ada kuasa yang luar biasa ketika engkau bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Nah, ini saudara, masih kurang 2 set lagi, tenang saja. Jadi saya tidak bisa khotbah lama karena saya khotbah lama pasti banyak tidur seperti itu. Saudara, dampak Pentakosta. Dampak Pentakosta adalah kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Katakan amin. Katakan amin. Roh saudara lebih besar daripada roh yang ada dunia. Engkau mampu mengalahkan segala sesuatu. Engkau mampu mengalahkan kuasa-kuasa gelap. Engkau mampu mengalahkan sesuatu. Mungkin orang berkata,
Apalagi kalau kita lagi ngawang, sudah jadi kami punya pekerjaan di Gojek atau Grab itu, kalau ngawang jadi ngawang itu terkadang sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4 pagi banyak orang ngerti Pak, aku nggak ngomong pengen itu Pak, orang popo. Terus orang bilang, Pak, nanti nenek begal nih Pak, kakek ini motorku. Lalu kok aku rasa dari nyowo seperti itu. Nah, boleh motor kan bisa Pak. Ayo gimana? Enggak nyowo ini motornya ya namanya. Ini kayak orang gue. Nah, aku minta kakek motornya kembali kakek nyowo. Setuju ya? Nah, saudara, ini enggak akan jadi masalah itu bro. Ini masalah saudara dan saya punya kuasa luar biasa. Saudara dan saya dimanapun tempat, orang berkata, mungkin kita ketakutan dengan sesuatu. Orang berkata, menakutkan tentang masa depanmu yang dianggap palsu. Orang berkata, kamu gak punya keahlian. Tapi malah baik-baik Yohanes menuliskan, kamu adalah anak-anak Allah, dan rohmu lebih besar daripada roh-roh yang di dunia. Seorang bapak, kita jangan bapak-bapak ini adalah poinnya kayak bapak-bapak, kayak seorang bapak ketika melihat anaknya butuh sesuatu, tanpa harus meminta, jika itu yang terbaik, pasti diberi. Ini mau buatin bapak-bapak. Orang usah jaluk, jika kita punya dan terbaik buat anaknya, pasti diberi. Gitu? Ketika Anda belum mendapatkan apa-apa, ingat baik-baik, saudara dan saya dianggap menjadi anak Tuhan. Tinggal ngomong sama Tuhan, butuhmu itu apa? Dan sampaikan itu pada Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan bertindak mengatasi masalah. Karena kau punya kuasa dalam hidupmu. Dan kau adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang punya power Pentakosta, yang punya power dalam hidup, yang punya kuasa dalam hidup. Nah, saudara mari perhatian yang terakhir. Petrus dan Rasul berani mengalahkan Satan. Bagaimana tidak? Petrus dianggap orang tidak terpelajar. Hampir semua rasul kata tidak terpelajar. Tapi dia berani berkata Yesus adalah Tuhan. Bahkan ketika dia pelayanan ada orang lumpuh, dia berkata emas dan perak tidak punya, tetapi demi nama Yesus berjalan. Saudara, suatu ketika saya diminta oleh seorang hamba Tuhan yang seorang wanita yang sudah beberapa hari setiap maghrib dia teriak-teriak ketakutan. Dia berdekat beberapa pendeta seperti itu untuk didoakan pelepasan, didoakan semuanya seperti itu. Ketika pada waktu saya masih di Jakarta, telepon, dan ketika sampai di rumah, ternyata orang tersebut masih setiap maghrib itu selalu ketakutan seperti itu. Saudara, ketika saya ke sana, orang itu masih menangis ketakutan seperti itu. Orang-orang daerah timur sana, orang yang kuliah dulu guys. Ketika saya datang, saya ngomong dengan dia, kamu nangis kenapa? Saudara, ternyata dia gak manifest, tapi matanya selalu melihat sesuatu yang kasat mata yang menurut dia ketakutan seperti itu. Aku selalu melihat ini Pak, kalau jam 5 ke atas, sehingga saya teriak-teriak, saya ketakutan melihat ini seperti itu. Lalu apa yang kau inginkan? Seperti dia berkata, aku gak mau melihat itu. Oh, oke, seperti itu. Tak tutup kau lihat. Orang banyak pendeta datang doakan sampai kesel, kecapean, menangking dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tapi dia ngomong, please, aku gak pengen melihat sesuatu lagi. Karena dia mau ditutup, dia berkata dalam nama Tuhan Yesus mulai itu tidak akan melihat lagi. Dan besoknya sampai hari ini dia gak melihat sesuatu hal yang aneh-aneh lagi. Saudara, kuasa dalam hidup itu bisa bermanfaat jika itu berdampak bagi banyak orang. Dan
Kenapa kuasa tidak bisa berdampak? Ingat baik-baik. Alkitab menuliskan, karena saudara dan saya tidak mau menjadi saksi di Yerusalem, di Samaria, sampai ke ujung. Terkadang kita hanya menikmati kuasa itu, tapi bagikan kuasa itu pada Tuhan, sehingga semakin bertambah-tambah karunia-Mu. Hari ini dapatkan api Pentakosta. Ada amin. Dapatkan api Pentakosta itu, karena di hatimu ada Roh Kudus yang punya kuasa. Siapapun saudara, gereja manapun saudara, ingatlah baik-baik, ada kuasa dalam hidup, dan manfaatkan kuasa itu untuk mengalahkan tantangan, mengalahkan masa depan, malah apapun yang kau takutkan, tinggal sampaikan pada Yesus. Dan hari ini buka hatimu, minta Tuhan berikan kau kuasa semakin tambah lagi, dan sampai kontak api Pentakosta dalam hidup bertambah-tambah karunia. Jangan lupa kali kau punya kuasa yang luar biasa dalam hidupmu. Jadilah berkat, jadilah teladan, sehingga kuasa itu terjadi atas hidupmu. Masa depanmu kau bisa mengalahkan, dan buka hatimu. Mari berdoa bersama-sama. Buka hati. Pentakosta. Siapapun saudara hari ini,
menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu. Aku menjadi saksiku di Sama dan Yerusalem sampai ujung. Ingatlah baik-baik, kau punya kuasa dalam hidup. Apa yang kau lakukan dalam hidup masa depanmu? Apa jadi tantanganmu dalam hidup? Kuasa Pentakosta bekerja dalam hidupnya. Saya tidak mendatangi saudara untuk mendoakan saudara. Sampaikan itu pada Yesus. Izinkan Yesus bekerja dalam hidup. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup. Izinkan Yesus Roh Kudus kita bekerja dalam hidup. Buka hati, dan minta Roh Kudus memberikan kekuatan baru. Buka hati. Buka ku jalan. Sampaikan pada Yesus. Sampaikan pada Yesus. Yesus berkata,